Dari Kesatuan Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Sertu Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi memimpin upacara pembaretan 947 prajurit Bintara Remaja dan Tantaman Remaja Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan di Pantai Baruna, Malang Selatan. Di balik ketegasan dan disiplin yang menjadi ciri khas prajurit Korps Marinir, tersimpan kepedulian dan perhatian yang besar terhadap keluarga prajurit. Hal tersebut terlihat saat Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menyampaikan motivasi kepada para orang tua prajurit muda usai pelaksanaan tradisi pembaretan di Pantai Baruna, Dusun Sumber Pucung, Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Malang Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi didampingi Wakil Asisten Personil Panglima Korps Marinir Kolonel Marinir David Chandra Fiasko menerima kunjungan peserta program pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional angkatan ke-70 tahun anggaran 2026 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di ruang VIP Gedung Cakra Brigade 1 Marinir, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Dahana Hari Irmawan beserta jajaran di Gedung Cakra Brigade 1 Marinir, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi mengikuti kejuaraan nasional menembak multi-event pengurus provinsi Perbakin tahun 2026 wilayah DKI Jakarta Barat dan Banten yang diselenggarakan di lapangan tembak Yusman Puger, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi memimpin tradisi penyambutan Satuan Tugas Prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang telah berhasil menuntaskan tugas negara. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Brigade 1 Marinir, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi berhasil memborong gelar juara 1 pada kejuaraan nasional menembak multi-event Pemprov Perbakin tahun 2026 untuk kategori VIP pistol optik dan VIP pistol non-optik yang diselenggarakan di lapangan tembak Yusman Puger, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Prestasi tersebut semakin melengkapi dominasi jajaran pimpinan Korps Marinir, di mana Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan berhasil meraih juara 2, sementara Asisten Perencanaan dan Anggaran Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk memperoleh juara 3, sehingga menunjukkan kemampuan, profesionalisme, dan semangat sportivitas yang dimiliki para pimpinan Korps Marinir dalam cabang olahraga menembak. Asisten Operasi Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Rahman Hendrata Anggoro Jati didampingi Perwira Staf Ahli Panglima Korps Marinir Bidang Operasi Kolonel Marinir Didit Hendrawijaya dan Perwira Staf Operasi Kormar menghadiri sidang Dewan Pengembangan Operasi dan Taktik ke-81 tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan di ruang serbaguna Mako Pus Hidrosal, Jakarta. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi
diwakili Kepala Kelompok Staf Ahli Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif dan didampingi Kolonel Marinir Didit Hendra Wijaya menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-15 Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia Australia yang berlangsung dengan penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat perspektif strategis nasional terhadap isu-isu maritim global, Inspektur Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Ahmad Fajar dan Asisten Operasi Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Rahman Anggorojati ikuti forum diskusi strategis nasional guna merespon dinamika keamanan laut internasional yang kian dinamis bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Wisma Enang Laut Menteng, Jakarta Pusat. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan serta mengantisipasi potensi bencana dan di sepanjang aliran sungai wilayah Jawa Barat, Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menggelar apel gelar personil dan material Satuan Tugas Sungai tahun 2026 di Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Bapak Diki Ahmad Sidik, selaku Inspektur Upacara, Asisten Teritorial Panglima Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Jasiman Purba, bersama jajaran perwira Korps Marinir dan pejabat Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi diwakili Kepala Dinas Kesehatan Korps Marinir Kolonel Laut Dr. Yendri Januardi menghadiri kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud kepedulian sosial serta kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang diselenggarakan di Senayan City. Sebanyak 1.200 pasang sepatu sekolah bantuan dari Panglima Korps Marinir telah tiba di Aceh dan siap didistribusikan kepada siswa-siswi terdampak bencana melalui Majelis Dikdesmen dan PNF PWM Aceh. Penyaluran bantuan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sepatu diterima secara tepat sasaran oleh para pelajar yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian Korps Marinir dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana. Wakil Komandan Pasmar 1 Kolonel Marinir Rino Rianto mewakili Komandan Pasmar 1 menghadiri undangan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta yang digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Wakil Komandan Pasmar 1 Kolonel Marinir Rino Rianto mewakili Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta bertempat di ruang Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Inspektur Pasmar 1 Kolonel Marinir Marsono mendampingi tim audit dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan untuk meninjau lokasi pembangunan fisik Batalion Infanteri 14 Marinir di Kesatuan Marinir Barotosarda di Marunda, Jakarta Utara. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Odi Junianto selaku dan Kolak Ops 2 Satgas Pengamanan Pulau Terluar Wilayah Indonesia Tengah didampingi Ir Pasmar 2, Asintel dan Pasmar 2 dan Asop dan Pasmar 2 meninjau prajurit Pasmar 2 yang sedang melaksanakan Satgas Mar Pam Puter 19 di Pulau Tak Berpenduduk Nusa Barung, Jember, Jawa Timur. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto membuka pembekalan dan pembinaan kemampuan personil teritorial Pasmar 2 Tribulan 2 tahun 2026 di ruang rekreasi Yon Arhanud 2 Marinir, Kesatuan Marinir Sute di Senak Putra Karangpilang, Surabaya. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto meninjau prajurit detasemen Inte Para Amfibi 2 Marinir melaksanakan latihan full mission profile
pada latihan satuan lanjutan 1 triwulan 2 tahun anggaran 2026 di apartemen Sejahtera Family, Jalan Kebonsari Manunggal 20A, Jembang, Jalan Kebonsari Manunggal 20A, Jembangan, Surabaya. Komandan Pasmar II Mayor Jenderal TNI Marinir Odi Junianto menerima kostesikol Kepala Kelompok Staf Ahli Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Sandi Latif di lobi Mako Pasmar II Kesatria Marinir Mukiat Gedangan, Sidoarjo. Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan prajurit petarung Pasmar III melalui kegiatan gotong royong membantu membangun Masjid Raya Al-Akbar, Kota Sorong, Papua Barat Daya dengan menyiapkan adonan cor untuk proses pengecoran atap lantai atas masjid. Wujud nyata sinergitas TNI Polri kembali ditunjukkan oleh prajurit petarung Pasmar III dari Resimen Zeni 3 Marinir yang turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti kesehatan donor darah yang diselenggarakan oleh Polda Papua Barat Daya dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di Mako Polda Papua Barat Daya, Jalan Sadiwon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dan diikuti oleh personil TNI Polri, instansi pemerintah, serta lembaga elemen masyarakat. Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Supriyadi Tarigan, didampingi Ketua Cabang 7 PG Kormar, Nyonya Yayu Supriyadi Tarigan, melaksanakan kegiatan exit briefing kepada seluruh prajurit Brigif 4 Marinir BS di Markas Komando Brigif 4 Marinir BS Piapung, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian akhir masa jabatan dan Brigif 4 Marinir BS sebelum melaksanakan serah terima jabatan. Pusat Latihan Pertempuran Marinir 3 Grati terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak prajurit Korps Marinir yang profesional, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan operasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan serta pelaksanaan pengawasan dan pengamatan latihan teknik, bakual, taktik operasi darat, dan senjata bantuan infanteri bagi siswa Dikmaba 511 dan Dikmata 511 tahap Sargolan jurusan Marinir tahun anggaran 2026 yang berlangsung di daerah latihan Puslat Kurmar 3 Grati. Di tengah tugas pengamanan wilayah perbatasan, personil Satgas Pamtas Mobile RI Papua Nugini Unif 2 Marinir menyempatkan diri memberikan perhatian khusus kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Deyai, Papua Tengah. Dalam perjalanan patroli rutin, para prajurit singgah di Koramil Pigi dan membagikan vitamin kepada para calon paskibraka yang tengah menjalani latihan intensif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran prajurit TNI di wilayah pedalaman Papua kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, personil Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unif 5 Marinir juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada para warga yang membutuhkan. Hal itu terlihat ketika seorang warga mendatangi pos marinir di distrik Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan untuk pemeriksaan luka pada tangannya akibat penyakit kulit. Korps Marinir TNI Angkatan Laut turut ambil bagian dalam kegiatan opening brief and ceremony latihan multilateral Rim of the Pacific 2026 yang berlangsung di Hawaii, Amerika Serikat sebagai rangkaian awal latihan maritim multilateral terbesar di dunia. Prajurit Korps Marinir Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Latihan Multilateral Rim of the Pacific atau RIMPAC tahun anggaran 2026 terus mengasah kemampuan tempur melalui kegiatan Subjects Matter Aspect di Marine Corps Base Hawaii, Amerika Serikat.
Prajurit Detasmen Inte Para Amfibis 1 Marinir Pasmar 1 Praka Marinir Sedilta Pilon Nubatonis kembali mengharumkan nama satuan dengan meraih prestasi pada ajang medali Jogja Marathon 2026 yang dilaksanakan di kawasan Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat juang, disiplin, dan kerja keras kembali membuahkan prestasi membanggakan bagi prajurit petarung Pasmar 3. Atlet Taekwondo Pasmar 3 berhasil mengharumkan nama satuan dengan meraih medali emas pada kejuaraan Taekwondo Grade C Piala Wali Kota Surabaya tahun 2026 yang digelar di Gedung Olahraga Indoor Bung Tomo, Jalan Stadion Gelora Bung Tomo, Pakal, Surabaya, Jawa Timur. Prajurit Resimen Kavaleri 1 Marinir Serda Jas Dharma Fitra meraih prestasi pada kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Kasau Cup 2026 yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Atlet Dayung Yonif 6 Marinir yang tergabung dalam klub Potsi Kabupaten Bogor berhasil meraih juara 2 di kelas perahu naga 500 meter pada kejuaraan Festival Kerawang 2026 venue Dayung Situ Cipule, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Bersikap ramah terhadap rakyat, bersikap sopan terhadap rakyat, dan tidak merugikan serta menyakiti hati rakyat. Dari Kesatuan Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Kops Marinir, saya Sertu Emilia, mewakili kerabat kerja Dispenkorman, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalas Veva, Jaya Mahir, Marinir.